Aksi sepasang suami istri akhirnya berakhir di tangan aparat kepolisian Polres Palopo. Keduanya dibekuk lantaran jalani aksi kriminal berupa sindikat pencurian motor di wilayah Kota Palopo. Sebanyak 19 motor berhasil digasak berkat kerjasama yang baik dari 19 TKP. Dalam menjalankan aksinya, Pasutri ini berbagi peran demi memuluskan pencurian. Pelaku akhirnya diringkus Satreskrim Polres Palopo di kediamannya yang terletak di Jalan Ratulangi, Rampoang. Dari hasil investigasi, motor hasil curian dijual ke dua orang penadah yang ada di Sidrap. Dari keterangan kedua pelaku, polisi lakukan pengembangan dan sukses bekuk dua penadah yang dimaksud. Mereka membeli motor curian itu setelah pasangan suami istri yang jadi tersangka utama menjual di media sosial. 13 unit motor sukses ditemukan, sementara sisanya masih dalam tahap pencarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada sekalian. Rekan-rekan media, kami dari Polres Palopo ingin menyampaikan hasil ungkap kasus dari Satuan Reskrim Polres Palopo dalam rangka melakukan pengungkapan kasus curanmor yang ada di wilayah Palopo dengan TKP sekitar 19 dengan beberapa TKP yang ada di kota ini. Jadi kami sampaikan bahwa pelaku utamanya ada dua orang, yakni dengan inisial A dan perempuan istrinya yakni inisial M. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh keduanya ini, pelaku utamanya yaitu suaminya, awalnya dia melakukan survei di sasaran yang akan dijadikan target, yakni kos-kosan dan pemukiman lainnya. Kemudian setelah dia survei, malam harinya suaminya ini bersama-sama dengan istrinya datang ke lokasi tersebut, kemudian mengambil motor yang tidak terkunci atau tidak kunci stang. Jadi dalam kondisi bebas kuncinya, sehingga pelakunya ini mendorong motor tersebut untuk dibawa ke istrinya. Lalu istrinya didorong kemudian pakai kaki atau bahasanya di toda. Namanya di toda ya. Jadi sama-sama menuju tempat kedua pelaku utama tersebut. Kemudian setelah dia memetik kendaraan motor milik korban, dia menghubungi penadahnya, yaitu dengan inisial R dan S. Adapun peran dari S ini mengambil motor di tempatnya si pelaku utama tersebut. Setelah mengambil, secara dilansir dia mengirimkan motor tersebut ke daerah Sidrap oleh bosnya, yaitu saudara R. Jadi hubungannya antara R dan S ini adalah masih saudara. Setelah kita lakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Rampoang, Kota Palopo. Ini dilakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat melalui hotline yang sudah kami sediakan tadi. Melalui program kami yaitu 0812 1890 2002. Kemudian tim kami bergerak mengikuti informasi tersebut sampai ke tempat
pelaku utamanya tadi, yaitu di daerah Ratulangi. Nah, setelah itu para pelaku dilakukan interogasi dan mengaku bahwa pelaku ini sudah melakukan pencurian sebanyak 19 TKP. Jadi 12 unit Yamaha NX ya barang buktinya, kemudian 4 unit Yamaha Mio M3, 1 unit KLX, 1 unit Yamaha Lexi, dan 1 unit Yamaha Vino. Jadi motor yang diambil oleh pelaku ini bervariasi dan beberapa merek tadi yang kami sampaikan, karena memang dia spesialisnya motor yang tadi tidak terkunci dan di lokasi yang memang kondisinya sepi, yaitu di lokasi kos-kosan dan pemukiman lainnya. Kemudian setelah dilakukan interogasi, kita kembangkan ke penadanya di daerah Sidrap. Kemudian kalau nggak salah Pindrang dan Kabupaten Luwu. Nah, selanjutnya pada hari berikutnya anggota kami tim Resmo membawa pelaku utamanya untuk mendapatkan nadanya, yaitu saudara R dan saudara S sebagai penadanya. Kemudian kami lanjut pada hari Kamis, kami dapatkan para pelaku penadanya dan kami interogasi. Mereka mengakui bahwa setelah mereka mendapatkan motor yang dia petik atau dia beli dari pemetiknya, kemudian dia jual melalui media sosial dengan pengakuan bahwa motor ini adalah motor leasing, kredit. Setelah dia mendapatkan uang, langsung dia buru-buru kabur untuk menghilangkan jejak dan tidak diketahui oleh pihak pembeli. Jadi dalam hal ini pembeli secara tidak langsung merasa tertipu atas keterangan dari penadanya tersebut. Kemudian setelah berhasil kami amankan, kami juga melakukan klarifikasi dan pencocokan terhadap barang bukti tersebut. Dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan motor tersebut, karena ada beberapa korban yang memang belum melakukan laporan resmi, sehingga kemarin kami sudah membuka ruang untuk menerima laporan dan kami sudah tindak-lanjuti terhadap motor yang telah dicuri dari para pemilik motor tersebut. Jadi silakan setelah ini nanti bisa dilakukan interview dari para korban yang sudah datang ke Polres supaya bisa mendapatkan keterangan yang lebih jelas lagi. Adapun ke depan kami akan selalu melakukan upaya himbauan atau sosialisasi ke lokasi-lokasi yang rawan curanmor. Jadi kami di sini Polres Palopo ingin tidak ada lagi kasus curanmor yang terjadi di wilayah ini dengan konsep zero tolerance for pelaku curanmor. Dan kami akan secara intensif melalui program-program kami, yaitu Coffee Morning. Kami akan mengundang pemilik kosan atau wisma, kemudian lokasi-lokasi yang memang diperlukan sistem pengamanan yang ketat, sehingga nanti kami bisa secara preemptif dan preventif melakukan pencegahan, karena hal tersebut adalah sangat efektif. Selain itu juga konsep penegakan hukumnya, kami dalam ini terus bekerja sama dengan Criminal Justice System, dengan Pak Kajari dan dengan Pak Ketua Pengadilan Negeri, supaya para pelaku ini diberikan sanksi yang seberat-beratnya, sehingga akan menjadi efek deteran bagi para pelaku, dan nanti kami ekspos besar-besaran supaya para pelaku tidak akan melakukan kejahatannya di wilayah Palopo. Jadi kami akan secara sinergi dengan pihak Criminal Justice System guna untuk meningkatkan atau menurunkan niat dari para pelaku yang ingin melakukan perbuatan kriminal, khususnya dalam pencurian kendaraan motor di Polres Palopo ini. Tentunya kami mohon dukungan dari masyarakat Kota Palopo dan teman-teman dari media.
semoga program-program kami ini melalui juga tadi yang kami sampaikan hotline informasi baik dalam apapun selain kegiatan curanmor, silakan berlaporkan. Kami ingin di Kota Palopo ini zero tolerance for kriminal, ya, tidak ada lagi kriminal dalam bentuk apapun di Kota Palopo. Kami ingin Kota Palopo ini menjadi kota yang aman, damai, dan indah bagi siapapun yang ingin berkunjung atau melakukan aktivitas di wilayah Palopo. Kita tahu bahwa wilayah Palopo adalah kota masjid, kota untuk istirahat, kota untuk berwisata, dan kota untuk mencari ilmu. Jadi mohon bantuan dan dukungannya pada seluruh masyarakat dan teman-teman media. Sementara itu, dari keterangan personil Resmob, penemuan motor curian ini berawal dari satu unit KLS. Siap, awalnya kami ungkap ini curanmor berawal dari motor KLX ini yang kami dapat di Belopa, kami interogasi. Sementara yang tadinya pelaku 480 kami telusuri terus, ternyata dia yang pelakunya, Hidayat tadi sama istrinya. Karena sebelumnya kami pernah mengamankan dia, tapi dia bilang tunjuk lagi orang, tapi saya tidak percaya. Makanya kami kembangkan terus, ternyata dia pelakunya. Berawal dari sini Kak Di? Berawal dari KLX? Ya, dari Kabupaten Belopa. Turut hadir dalam press release sejumlah pemilik motor yang jadi korban aksi Pasutri asal Rampung. Oh Bapak, kirain. Dari Merica mungkin. Itu sejak kapan lebaran ini? Tanggal 17 bulan Januari. bulan Januari. Itu jenis kendaraan yang hilang apa? Nmax. Ya. Hilang di mana? Di kos Di rumah kos di daerah di Kuala Lumpur. di Jalan Kuala Lumpur. Apa harapan Anda setelah ditemukan pelakunya dan kendaraan? Ya, harapan saya semoga tidak ada lagi kejadian itu pencurian motor, dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya mewakili para korban mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajarannya yang telah mengungkapkan pelaku sindikat pencurian